Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Olo Channel. Pada kesempatan kali ini Olo Channel akan membahas emiten saham ASII, di mana ASII ini laporan keuangannya sudah rilis ya. Cukup menarik membahas saham ini karena di market itu kini harganya per Februari tanggal 26 ini harganya sedang drop ya. Mari kita cek laporan keuangannya ada apa sih, dan apakah masih ada peluang untuk ASI ini secara fundamental untuk kembali ke performa terbaiknya, seperti itu ya. Oke, sebelum kita melanjutkan, please feedbacknya untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendukung channel ini berkembang. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Baik kawan-kawan, ini saya paparkan data-data ASI yang kuartal keempat ya, sudah rilis di channel atau di websitenya IDX. Rilis per tanggal 25 Februari, masih hangat. Kemarin ya, ini konten ini dibuat per tanggal 26 Februari. Ini sudah rilis ya kan, sudah teraudit juga, jadi sudah valid ya kawan-kawan ya, untuk data kita untuk mengisi analisa kita nanti secara fundamental. Oke, kita lanjut saja ya, langsung kita di perhitungan Excel. Oke, kita sudah masuk di Excelnya ya. Ini sudah saya siapkan, data-data sudah saya masukkan, kita tinggal menganalisanya saja. Oke, ini sudah saya masukkan dari tahun 2017 sampai tahun 2020 dengan tujuannya sehingga kita nanti bisa langsung menganalisa growth-nya seperti apa, potensinya seperti apa dari emiten ASI ini. Langsung saja ini kita langsung masuk ke tahun 2020 ya kawan-kawan ya. Jadi di tahun 2020 ini nampak ASI ini berkomitmen untuk menstabilkan atau untuk menyehatkan kondisi keuangannya. Nampak di sini ya, aset semakin naik, cash juga semakin naik, ya kan? Persediaan diturunkan, artinya barang-barang baku ini semakin diturunkan untuk mengefisienkan kondisi keuangan, ya kan? Dan tentu saja ini kawan-kawan, liabilitas berhasil ditekan nih. Liabilitas semakin turun ya. Liabilitas jangka pendek, jangka panjang semakin turun, dan total liabilitas pun secara keseluruhan juga turun. Artinya jelas ya kawan-kawan, dari tahun 2019 ke tahun 2020 yang pandemi ini, ASI ini berkomitmen untuk fokus pada kesehatan keuangannya, seperti itu. Jadi selanjutnya adalah total revenue. Di sini nampak ya kawan-kawan, total revenue jelas sangat tertekan, sangat mengalami penurunan di sini dari 237 miliar menjadi 175 miliar ya kawan-kawan. Nah, ini cukup signifikan penurunannya, cukup tertekan, sehingga mempengaruhi penurunan net profitnya. Tapi di sini sebenarnya ada sedikit catatan di laporan keuangan, di mana pendapatan ini kawan-kawan ya, pendapatan ini ditambah dengan adanya keuntungan dari penjualan investasi. Jadi tahun 2020 ini ASI ini net profitnya tertolong dari penjualan PT Bank Permata. Itu Bank Permata itu sebenarnya share-nya juga dimiliki oleh Astra Internasional, dan tahun 2020 ini dijual, sehingga tahun 2020 ini kondisi net profitnya masih cukup keangkat ya kawan-kawan. Jadi keangkatnya net profit dari ASI ini sangat cukup dipengaruhi dengan adanya tambahan dari penjualan Bank Permata ini, seperti itu ya kawan-kawan ya. Mungkin dengan alasan menambah stabilitas keuangan, kita juga nggak tahu aksi korporasi itu tujuannya untuk apa. Tapi di sini nampak
penjualan itu digunakan untuk menyehatkan kondisi keuangan, menurunkan utang, dan meningkatkan modal inti, baik ekuitas maupun kas ya kawan-kawan, seperti itu. Baik, yang cukup jadi concern juga adalah nilai book value-nya. Otomatis ya kawan-kawan, dengan ekuitasnya yang semakin naik dari tahun ke tahun, book value juga makin naik. Artinya apa? Artinya ASI ini berkomitmen untuk menjadi perusahaan yang growth. Jadi perusahaan ini ingin selalu bertumbuh dan bertumbuh untuk meyakinkan investor bahwa ASI ini adalah perusahaan yang GCG ya, Good Corporate Governance, seperti itu. Lanjut, di sini nampak juga EPS-nya juga turun. Jelas net profit turun, EPS menjadi turun. Nah, ini ya kawan-kawan, pertanyaannya apakah tahun ini masih membagikan dividen? Kita lihat saja dari dividen payout ratio dari tahun ke tahun ya kawan-kawan. Ini adalah sekitar 40%. Ya, 40%. Artinya ketika 40% ini adalah 40% dari dari keuntungan ya, dari net profit dikalikan dividennya berapa, dividen yang dibagikan net profit, seperti itu. Ini 40% dividen payout ratio, makanya untuk tahun ini apakah membagi dividen, kemungkinan kalau ASI ini masih membagikan dividen sekitar 40%. Jadi net profit ini kita kalikan dengan 40% ya kawan-kawan, ini di sini ya. Dibagi total share. Ini ya rumusnya di sini ya, sudah saya sebutkan. Dengan perhitungan itu dividen share dari ASI tahun 2020 yang akan dibagikan tahun 2021 ini prediksinya adalah sekitar 160 ya kawan-kawan, secara keseluruhan ini ya. Nah, di sini juga nampak ya kawan-kawan, current ratio quick ratio juga meningkat, artinya perusahaan ini berkomitmen untuk memperkuat kondisi ekonominya, memperkuat kondisi keuangannya, meningkatkan likuiditas, kemampuan bayar utang, dan lain sebagainya. Oke, kita langsung lanjut juga ke ini grafik ya. Ini kawan, dari tahun ke tahun liabilitasnya ini tahun 2017 ke 2018 naik ya kawan-kawan. Tapi dari tahun 2018 ke 2019 ke 2020 komitmen dari ASI ini untuk terus menurunkan tingkat utangnya. Dari segi ekuitas pertumbuhan modal inti juga ASI ini berkomitmen untuk selalu menaikkan modal intinya ya kawan-kawan. Jadi memang ASI ini berkomitmen untuk growth. Nah, ini untuk net profit jelas turun. Ini debt equity ratio ini kan cukup bagus grafiknya, naik tahun 2018, tapi di tahun 2020 di masa pandemi ini malah diturunkan sangat dalam. Artinya ASI ini berkomitmen untuk menjaga likuiditas utangnya, seperti itu. Nah, debt payout ratio dari tahun ke tahun sama 40%, dan diprediksikan ya tahun 2020 ini juga sama lah 40% juga kan, seperti itu. Book value jelas naik juga. Nah, ini di book value ya. Book value naik seperti itu. Oke, kita kembali ke sini ya. Kita langsung melanjutkan. Maaf tadi saya salah sebut ya, ini revenue-nya bukan 175 miliar tapi 175 triliun seperti itu ya. 175 triliun dengan net profit 16 triliun seperti itu. Oke, di sini pada penutupan harga di tanggal 25 itu ASI ini cukup tertekan ya. Ditutup di harga 5575. Artinya dengan book value yang sekarang ini harga penutupan di 5575, harga book value di 384, PBV-nya itu 1,45 kali. Ya, seperti itu ya kawan-kawan. Nah, pertanyaannya seperti apa secara fundamental ASI ini? Jadi misal nih kawan-kawan membeli ASI waktu itu di harga 6.000.
Apa yang harus saya lakukan ya? Oke, untuk mungkin secara taktikal kita tidak bahas di sini, tapi secara fundamental saja ya. Jadi ASI ini dari tahun ke tahun book value-nya semakin growth. Nah, dari tahun 2017 ke 18 growth 11%, dari 2011 ke 2012 maaf, dari 2018 ke 2019 growth 8%, dan sekarang hanya growth 5%. Masih cukup bagus, ada growth di ekuitas atau di book value-nya. Mari coba kita kawan-kawan kita melakukan future value. Kita rata-ratakan ya di sini. Rata-ratakan 8% misalnya. Nah, seperti ini ya. Book value sekarang 3.845. Kita future value kan. Misal rata-rata growth itu 8%. Jadi kawan-kawan, di tahun ke-6, misal kawan-kawan nih, nyangkut di harga 6.000. Apa yang harus saya lakukan ya? Oke, kalau itu benar-benar uang dingin dan niatnya kawan-kawan investasi, tenang saja kawan-kawan. Jadi dengan growth yang 8% ini, di tahun ke-6, ASI ini mampu mencapai harga 6.000 di book value-nya. Artinya kawan-kawan nggak usah ngapa-ngapain, udah percaya aja dengan manajemennya ASI ini, karena tiap tahun dia growth naik, dan ini 3 tahun terakhir growth-nya rata-rata 8%, ya udah kita percaya aja. Nah, book value-nya naik sendiri. Artinya dengan book value-nya naik, otomatis harga di floating di market itu juga ikutan naik seperti itu. Minimal sama dengan book value-nya atau 1 kali PBV, ya ini 6.000. Misalkan kawan nyangkut di harga 6.000 ya berarti insya Allah mudah-mudahan di tahun ke-6 ini dia udah book value-nya udah 6.000 seperti itu. 6.088 malah ada keuntungannya kan seperti itu. Ini secara fundamental kenaikan growth book value. Tapi yang menarik di sini kawan-kawan, setelah saya masukkan harga dari ASI sekarang dan ekuitas sekarang, ternyata rata-rata PBV dari ASI ini nggak 1 kali, malah 2 kali kawan-kawan, 2 kali. Rata-rata growth itu 2 kali. Artinya dengan harga sekarang yang PBV-nya tadi 1,45 kali, 1,45 kali dengan rata-rata PBV sekarang ini 2,37 kali, artinya masih banyak peluang untuk ASI ini kembali ke posisi normalnya seperti itu, ke posisi di mana performa terbaiknya itu adalah di rata-rata PBV 2 kali lah seperti itu. Nah, bagaimana Pak kawan-kawan? Nah, di tahun 2000 ini sudah saya petakan ya, ini dari 2015 malah. Dari 2015 itu sudah dihargai 2 kali, 2,75 PBV, 2016, 2017, 18, 19, 20 cuma 1,45 kali. Artinya jauh sekali dari rata-rata PBV yang selama ini ada di Astra Internasional. Jadi market itu sebelumnya tuh udah menghargai harga tinggi seperti itu loh. Nah, artinya kalau kita udah manut aja seperti ini, manut dengan kenaikan growth, kita 6 tahun aja udah BEP lah seperti itu. Kita udah balik modal kalau memang kawan-kawan belinya di harga 6.000 ya. Nah, tapi kalau melihat harga rata-rata PBV yang floating di market saat ini atau historical yang terdahulu itu dihargai harga 2,75, nggak 1 kali. Kalau kita kan yang ini kan 1 kali, 1 kali aja 6 tahun. Nah kalau 2 kali, ya mudah-mudahan dalam lebih cepat kan seperti itu. Kalau performanya ASI ini penjualannya kembali tumbuh, kepercayaan masyarakat menjadi tumbuh, sentimennya kembali ke emiten ini, sangat-sangat mungkin untuk ASI ini recovery ke floating harga normalnya di 2 kali PBV. Seperti itu ya kawan-kawan. Apalagi ASI ini kan perusahaan otomotif. Perusahaan otomotif itu pasti ada kaitannya dengan jalan tol. Nah, ini kan pemerintah kan sedang gencar-gencarnya membangun jalan tol, jalan lah. Kalau jalan tol itu marketnya siapa? Ya mobil kan seperti itu. Jadi pemerintah itu sedang menggenjot penjualan mobil itu ya wajar saja karena untuk membalikan modal pembelian jalan tol aja logikanya harus meningkatkan penjualan mobil kan otomatis seperti itu ya.
Jadi jangan terlalu khawatir dengan kondisi ASI yang sedang drop sekarang, dan itu adalah merupakan, menurut saya, adalah peluang untuk kawan-kawan buy seperti itu. Dan selain itu sentimen PPNBM ya kalau nggak salah, itu sentimen relaksasi pajak dari pemerintah yang 0% itu mungkin kemungkinan besar di kuartal pertama dan ke kuartal kedua tahun 2021 ini akan memberikan dampak yang cukup signifikan dari keuangan ASI ini, karena akan menimbulkan sentimen yang positif bagi para konsumen untuk berani kembali membeli mobil-mobil ya, kan menjadi lebih murah kan, seperti itu, bisa sampai 10-15% itu lebih murahnya. Bayangkan saja dengan harga 200 juta diskonnya sampai 20 jutaan, sangat hemat sekali. Nah, ini saatnya yang tepat bulan Maret itu untuk membeli. Silakan kawan-kawan yang punya uang ya, jangan takut untuk spending money untuk membeli mobil seperti itu. Ini untuk EPS ya kawan-kawan, tadi kan sudah ada IPS-nya, kita hitung di sini. IPS itu didapat 399 ya. 399. Nah, IPS mana IPS? Nah, ini 399. Kita masukkan di sini, kita rata-ratakan. Nah, dan ternyata untuk PI ratio rata-rata ini ASI ini dihargai di harga 16,9 kali kawan-kawan. Nah, ini PI ratio rata-ratanya sekian. Di tahun 2015 19 kali, 2016 malah sampai 22 kali. Dan sekarang drop ya kawan-kawan, dropnya di 13 kali. Artinya masih ada peluang di rata-rata 16 kali ini ASI ini masih bisa bertumbuh di harga 6.700. Ini kalau kita kalikan book value IPS dikalikan dengan PE ratio-nya rata-rata di 16,93 kali, seperti itu. Baik, kawan-kawan, itu ya kawan-kawan, berarti konklusinya kalau kawan-kawan percaya dengan growth-nya ASI ini, di tahun ke-6 book value itu bisa mencapai 6.000. Artinya kalau memang jelek-jeleknya ASI ini sedang drop saat ini ya, tahun ke-6 lah insya Allah akan kembali ke harga 6.000 seperti itu. Ini yang paling jelek, tapi mengingat market itu sudah sering menghargai AS ini sangat premium di PE ratio 16 kali dan PBV di 2 kali, akan menjadi sangat mungkin ketika performa ASI ini kembali bagus, nah ini akan lebih cepat mengalami recovery dan harga akan semakin cepat diangkat seperti itu, karena kita sudah tahu sendiri ASI ini masuk ke saham blue chip, saham pilihan market ya, dan juga saham pilihan asing seperti itu. Jadi ketika nanti ada sentimen positif dari ASI, baik dari kenaikan penjualan dan lain sebagainya, nah kemungkinan besar ASI ini akan kembali ke harga terbaiknya, harga premiumnya. Terima kasih kawan-kawan sudah menyimak ulasan ASI ini. Disclaimer on ya, ini sebagai wawasan pembuka informasi saja, ini breaking news juga. ASI ini barusan meng-share laporan keuangannya per tanggal 25 kemarin jam 16 tadi ya. Jadi sebagai penenang maupun pandangan ke depan kawan-kawan apabila berniat investasi di ASI ini, nah inilah adanya. Disclaimer on ya, segala keputusan investasi ada di tangan kawan-kawan sendiri. Baik, terima kasih kawan-kawan sudah menyimak. Kawan-kawan kalau mau download Excel ini bisa nanti akan saya share di kolom komentar, silahkan download saja apabila kawan-kawan ingin mengutak-utik sendiri secara gratis. Namun please untuk like, share maupun subscribe channel ini sehingga channel ini terus semangat dalam share informasi terkini tentang fundamental perusahaan tentu saja. Terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.